Baik, teman-teman, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wahayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalaupun nanti yang saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini itu teman-teman sudah mendapatkan ilmunya, tiada lain yang kita harapkan adalah keutamaan dari majelis ilmu kita, yang pasti kita akan membutuhkan hal itu. Maka yuk kita awali dulu taklim kita, pengajian kita, kajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca sebuah doa. Mohon diikuti teman-teman ya, mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surat yang kita baca ini pada surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya ilmu apapun yang kita miliki hakikatnya adalah dari Allah. Mau itu yang umum, mau itu yang agama, mau itu teknik, mau itu tafsir, semuanya dari Allah. Dan yang menariknya teman-teman, ayat ini diakhiri dengan sebuah urutan-urutan Asmaul Husnanya Allah, yaitu innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Kata-kata al-alim kemudian diikuti al-hakim maka memiliki makna. Mohon maaf ini kalau berat. Dalam ilmu ulumul Quran, urutan-urutan makna itu memiliki dua makna. Satu, makna yang ilmiah. Dua, makna filosofi kehidupan. Di sini makna filosofi kehidupan. Apa itu? Ketika berbicara al-alim maha mengetahui, maka urutannya berikut al-hakim. Kalau al-hakim itu apa artinya teman-teman? Al-hakim, bijaksana. Dengan bahasa mudahnya, kalau kita bertambah wawasan, kita bertambah keilmuan, kita bertambah kemudian khazanah dan pengetahuan kita, diminta endingnya kita itu bijaksana. Dalam bahasa lainnya, diminta kita memiliki akhlak yang baik. Kalau orang itu faham banyak hal tapi akhlaknya bermasalah, maka pertanyakan pemahamannya. Ayat ini kemudian ditafsirkan pada surat yang sama, Al-Baqarah ayat yang ke-129. Kembali lagi urutannya teman-teman, urutannya. Surat yang kedua Al-Baqarah 129. Kalau teman-teman cek ya, yang bawa Al-Quran atau aplikasi Al-Quran, Rasulullah punya 4 tugas. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Dan 4 tugas ini nanti ditutup nomor 4 itu wayuzakkihim, agar Allah kemudian mensucikan mereka melalui Rasulullah SAW. Apa itu? Akhlak teman-teman. Maka pada ayat ini, surat yang kedua ayat 32, kalau saya teman-teman di teman-teman Surabaya Hijrah, kami kalau tiap tahun itu punya program yang kita habiskan dalam 1 tahun. Tahun yang lalu 2018 kita berbicara tentang Cyanida the Series. Jadi ada kurikulumnya, ada silabusnya, ada indikator dan lain sebagainya. Kemudian habis, kita lanjut tahun ini 2019 kita mempelajari tadabbur Al-Quran. Nama programnya itu PUBG, tapi bukan PUBG yang yang tembak-tembakan itu ya. PUBG itu pencinta Quran bikin gembira. Jadi kita membahas satu ayat yang itu mudah, cuma bahas 1 ayat, dan biasanya saya pilihkan ayat-ayat di angka cantik mas, di angka cantik. Oh iya, masya Allah ya. Salam pramuka. Oh ya. Beliau ini belum ganteng. Antum ganteng? Antum ganteng? Lu kok ragu-ragu? Antum ganteng? Ya pede gitu loh ya. Antum ganteng kata ibunya mas, kata saya belum ganteng. Mbak, kalau nyari suami itu cari yang ganteng apa yang jelek mbak? Saya nanya mbak, yang ganteng apa yang jelek mbak? Pasti
Ganteng. Berarti Mas, kalau ada seorang laki-laki berubah status menjadi seorang suami, terpastikan laki-laki itu ganteng. Saya ganteng. Antum? Oh, belum ganteng ya. Ya alhamdulillah gini-gini, alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Insya Allah 1 bulan lagi istri saya itu 3 anaknya, alhamdulillah ya. Ya, jadi ini istri saya sedang hamil tua, jadi saya tinggal ke Jogja ya, mohon doanya. Istri saya itu 1, anak saya mau 3 ya. Kenapa saya kok membahasakan dengan kalimat yang berbeda? Allahu a'lam. Apakah itu syarat? Allahu a'lam ya. Loh iya benar teman-teman, Masya Allah. Ya nanti saya lanjutkan karena bukan itu tema kita ya. Teman-teman, al-alim, al-hakim. Kalau teman-teman banyak mengetahui wawasan, tolong nanti diminta bijak. Kenapa? Dalam sebuah konsep dalam Islam, ilmu Allah akan luas. Ketika luas, konsekuensinya adalah akan ada perbedaan pendapat. Misal surat yang ke-18 Al-Kahfi ayat ke-109, Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Intinya ilmunya Allah itu luas, tidak ada satupun makhluknya yang akan bisa memahami ilmu Allah secara keseluruhan. Kalau tidak bisa memahami keseluruhan, jangan sok memahami ilmu Allah, ujung-ujungnya kemudian menyalahkan. Kita perlu kemudian bersinergi. Yang tafsir silakan bersinergi dengan yang hadis, yang teknik silakan dengan kedokteran dan lain sebagainya. Maka munculkan kata-kata muara akhlak. Saya tutup di poin pembuka kita ini teman-teman. Kalau teman-teman lebih paham banyak hal, khususnya dalam ilmu agama kita, maka kita lebih bisa bijak untuk meletakkan mana yang harus kita lakukan. Saya kasih contoh, perbedaan pendapat dalam fikih. Saya beritahu Mas, kalau dari wajah kan saya lihat mazhabnya Imam Syafi'i ya. Ya, mohon maaf ya kalau salah ya, tapi kalau secara wajah saya lihat kayak Imam Syafi'i ya mazhabnya. Menurut Imam Syafi'i, standar nafkah didasarkan pada kemampuan suami. Menurut Imam Syafi'i, standar nafkah didasarkan pada kemampuan suami. Berarti kalau antum izin bertanya, Mas, antum sekarang mampu berapa? Kira-kira kok sekarang menikah? Sekarang, malam ini, antum mampu berapa ngasih nafkah? Saya butuh jawaban, bukan senyuman. Aduh langsung panas dingin tuh. Iya. Jaket. Salah, lu godok ngarep gitu. Berapa? Loh, saya nggak nanya harus gaji. Kira-kira sanggupnya berapa? 2 juta. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, standar nafkah didasarkan pada kemampuan suami memberikan nafkah. Menurut Imam Malik, standar nafkah itu didasarkan pada permintaan istri. Langsung pindah mazhab. Nah, iya itu. Nah, pertanyaan saya, teman-teman akhwat sukanya mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki dalam hal ini? Oh kan? Maliki, Mas. Kompak. Kata nanti, dengarkan pesan saya dan nasihat saya Mbak, nanti kalau nikah bilang sama suaminya, aku aslinya Syafi'i Mas, cuma khusus nafkah aku Maliki ya. Lah kalau kita nggak paham teman-teman terhadap hal ini, nanti ujung-ujungnya salah menyalahkan. Kata Syafi'i, oh nggak bisa, aku ini pemimpin keluarga, kamu harus ngikut sama aku. Kata beliau, istri nggak bisa, harus ada pada wilayah ini istri memiliki untuk meminta. Kenapa? Imam Malik ini mendasarkan pada mahar. Nafkah itu didasarkan, dikiaskan pada mahar. Salah pendapatnya Imam Malik? Tidak salah, karena mahar itu pasti yang minta perempuan, nggak pernah laki-laki maksa. Tak lama awakmu yo, mahar sakmene, trimon. Kan nggak pernah Mas ya, karena mahar itu permintaan istri, diambil Imam Malik. Nafkah juga sama, permintaan istri. Kalau kita tidak al-alim pada wilayah ini, maka kita akan tidak al-hakim. Oleh karena itu, apapun ilmu yang kita miliki, diminta muaranya adalah pada sebuah kata-kata al-hakim atau bijaksana atau akhlak. Baik teman-teman yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saya Heru Kusuma Hadi. Istri tadi sudah 1 ya, alhamdulillah. Kalau kata Allah dalam firman-Nya di surat yang ke-7 ayat ke-14, kalau engkau bersyukur akan ditambah. Maka saya awali dengan kata-kata alhamdulillah.
Alhamdulillah istri saya satu, insya Allah akan ditambah nikmatnya. Antum sih mikirnya kalau tambah itu matematika, kalau matematika tambah maka berjumlah. Saya nggak mau berjumlah, Mas. Saya ini orangnya goci. Goci Nggak tahu sini Tat Goci. Oh, nggak tahu goci di sini. Oh ya, saya itu penakut. Saya beritahu ya, Mbak, tahu surat yang keempat ayat yang ketiga, Mbak? Ini biasanya horor, Mas, untuk akhwat, Mas. Ayat yang horor untuk akhwat itu surat yang keempat ayat yang ketiga. Surat An-Nisa ayat yang ketiga, Mbak. Surat yang keempat, Mas, yang keempat. Nah, surat yang keempat, paham ya? Paham ya? Ini ayat yang horor untuk. Nah, tapi saya beritahu, Mbak, ayat ini tidak harus ditakuti oleh akhwat, karena ayat ini seharusnya disukai oleh akhwat. Kok bisa? Maka kalau berbicara ayat jangan dipotong-potong, nanti liberal ujung-ujungnya. Saya bacakan. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini untuk kalimat pertama untuk teman-teman cowok. Nikahilah perempuan 2, 3, 4. Oh, ada pilihan satu, Mas? Perintah menikahi satu ada? Enggak ada. Tapi ayat ini belum berakhir. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan itu kalau enggak 2 atau 3 atau 4. Tapi jangan ditutup di situ kan ada ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut, kamu khawatir, kamu itu takut, maka satu saja. Mas, istri saya berapa tadi, Mas? 1. Berarti itu menandakan saya takut. Mbak, saya ini penakut, Mbak. 1 penakut. Berarti kalau yang belum, Mbak, 1 saja itu penakut. Berarti kalau yang belum, Mbak, apa bahasa Jogjanya, Mas? Cemen. Oh, bukan, kurang intonasinya kurang kuat. Ya. Cemen. Nah, itu ya. Cemen ini, Mas. Ayo nang cepet dilamar ya. Harus berani gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama saya Heru Kusuma Hadi, saya di Surabaya pembina komunitas Surabaya Hijrah. Saya alumni dari Pondok Pesantren di Ponorogo, kemudian saya melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, jurusan hadis. Kemudian melanjutkan ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian ya S3 saya ya akhirnya istri itu ya. S3 itu istri saya itu ya. Nah, pada kesempatan ini teman-teman izin saya berbicara tentang tema saat Allah merindu. Intinya berbicara tentang musibah. Seperti halnya saya, teman-teman, saya mengawali musibah itu banyak. Salah satunya ketika S3 saya tadi itu. Saya apply, maksudnya bukan S3 doktoral ya, S3 istri. Saya apply ditolak, Mas. Kira-kira sakit nggak, Mas? Tolong dijawab saya berdasarkan pengetahuan, jangan pengalaman. Kira-kira sakit nggak, Mas? Mas, saya nggak nanya sama teman-teman akhwat. Kalau akhwat pasti sakit kalau ditolak, karena pakai perasaan. Laki-laki kan pakai logika. Cuma izin saya bertanya, sakit nggak laki-laki kalau ditolak? Hah? Loh, laki-laki itu bagaimanapun dengan logikanya pasti merasakan punya rasa. Laki-laki itu punya rasa aslinya, meskipun pakai logika, Mbak. Suatu saat istri saya ngajak saya, ya ayo antar beli baju. Masuk, Mas, ke toko, nyoba itu sampai 7. Ya, yang ini gimana? Bagus ya? Sip. Laki-laki kan gampang, akurat, tajam, terpercaya, dan cepat, dan mari. Biasa perempuan, alah yang rodok puyeh ya, ganti lagi satu lagi, mbak ambilkan satu lagi, Mbak. Dipakai, dilihatkan saya bilang oke. Maksudnya dan cepat, nang mari. Sampai 7 kali, Mbak. Oke, sip, oke, mantap, oke, sip, oke, mantap. Apa yang terjadi? 7, Mbak. 7 selesai, dicoba, nggak ada yang cocok. Sudah ya, keluar yuk. Keluar. Pertanyaan saya, siapa yang malu, Mas? Itu tandanya, teman-teman akhwat. Laki-laki itu punya perasaan, punya rasa malu laki-laki di situ. Apa yang terjadi? Saya ditolak, Mas. Sakitlah hati saya. Model gini, Mas, ditolak. Ya Allah. Yang kedua, alasannya nggak masuk akal. Saya punya jenggot. Dan yang ketiga, 3 bulan berikutnya dia kemudian menikah. Dan yang keempat, musibah saya,
Saat dia menikah 3 bulan kemudian saya jadi panitianya. Aku mundur itu. alon. Dan pertanyaan saya teman-teman, panitia apa yang menyakitkan bagi saya? Panitia apa yang menyakitkan bagi saya? Apa? Ya apa? Bagian apa? Bagian apa? MC. Bagian apa lagi? Saksi. Saksi. Ya nggak bakalan lah. Saksi tak ambil mic-nya ya langsung tak rebut kobil tuh nikah. Saya bagian fotografer, Mas. Jadi saya harus memfokuskan dia itu lagi bahagia sama suaminya. Sakitnya itu bukan di sini, dari sini sampai sini. Sobat ambiar. Oh iya, masya Allah. Jadi teman-teman, musibah itu pasti akan dialami tiap kita. Menariknya, tiap kita akan berbeda-beda nanti modelnya. Nah, teman-teman, saya awali kata-kata saat Allah merindu. Maaf ya teman-teman, saya biasanya kalau sharing pada kesempatan malam ini biasanya saya harus mengajukan tanya jawab. Seringnya seperti itu. Maka saya awali dulu teman-teman. Satu kata untuk rindu, Mas. Satu kata untuk rindu. Silahkan. Allah sedang merindu. Saat Allah merindu. Satu kata untuk merindu. Monggo. Loh, satu kata tok loh. Ya Allah, Mbak, laki-laki itu memang miskin kata, Mbak. Perempuan kaya kata. Perempuan itu kaya kata, Mas. Bahasa terjemahannya itu CEREWET. Bacanya curhat. Loh, bener ya Allah, satu aja Mas, satu kata untuk rindu. Saya sengaja nggak nanya sama teman-teman akhwat, nanti satu paragraf ya. Satu kata untuk rindu. Apa? Dekat, rindu, dekat. Ada lagi di belakangnya, mohon maaf. Jauh, Tat. Jauh. Oh, jauh. Podo sinonime berarti ya. Antum. Yang oren, yang berat. Antum yang oren? Beda sendiri bajunya ya. Biasanya laki-laki itu warnanya itu hampir sama. Gelap. Perempuan yang variannya macam-macam. Masnya ini kayak Belanda ini ya. Timnas. Apa Mas? Satu kata Mas. Ya Allah, gimana berhadapan dengan calon mertua gini ya. Satu kata aja nggak bisa muncul berhadapan dengan saya, apalagi dengan mertua. Masya Allah. Mas, satu kata untuk rindu. Berat, jauh, dekat. Rindu itu seneng. Ya, baik. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata rindu saya pilih di sini adalah sesuatu yang sifatnya kemudian menyenangkan kalau saya memilih. Tapi saya tidak menyalahkan apa pilihan teman-teman. Ketika seseorang itu memiliki rindu, maka sesungguhnya dia memiliki kesenangan, tapi dalam batin yang saat itu mungkin karena jauh, akhirnya memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi hakikatnya senang, karena kata rindu diawali pasti akan ada sebuah hubungan relationship yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga muncul rindu. Yang kedua, memang yang dikatakan tadi semakin menjauh. Ketika orang itu menjauh, ketika memilih cinta, pasti akan muncul kata kerinduan. Mohon maaf Mas, mungkin yang saya ungkapkan ini Anda tidak paham, karena Anda belum bisa merasakan dan menikmatinya. Maka ketika Allah mengatakan merindu, hakikatnya ada jarak yang agak terpanjang dari kita dengan Allah. Yang kedua, Allah memiliki kata cinta kepada kita. Cuma pertanyaannya, kalau kita yang tidak memiliki cinta kepada Allah, maka pasti itu adalah cinta yang sepihak. Dan itu paling menyakitkan. Kayak tadi saya menyakitkan Mas. Maka kalau bisa yang namanya rindu, satu cinta. Meskipun jarak yang memisah tidak ada masalah selama keduanya memiliki rasa cinta. Nah di sini kemudian kata-kata rindu, Allah saat merindu itu bagaimana? Gini kisahnya teman-teman. Yakin nggak teman-teman? Apapun yang kita lihat dalam kehidupan ini, apapun yang kita rasakan, apapun yang kemudian kita perhatikan, itu hakikatnya kan nggak lepas dari takdirnya Allah. Oke, kita yakini, mau nggak mau harus seperti itu. Misal teman-teman, antum naik sepeda motor, kok yo pas lewat di samping masjidnya lagi adzan berkumandang. Antum mendengar, hakikatnya saat itu antum lagi dipanggil sama Allah.
wahai hamba, ayo hambaku sholat. Tapi kita kemudian lanjut. Terus lanjut, lampu merah, antum berhenti. Kok yo di samping antum itu ada anak berzikir, kedengaran telinga antum. Kok yo antum mendengar? Bisa jadi sebenarnya antum nggak mendengar, tapi ditakdirkan sama Allah antum mendengar. Maksudnya, yo hambaku, azan nggak kamu terima? Ayo sekarang zikir. Kamu kan denger ini. Kita kemudian weng. Kemudian di lampu merah berikutnya sebelah kiri ada fakir miskin. Kita kok yo melihat? Bisa jadi padahal kita nggak melihat loh. Mungkin kita mengambil dari sisi sebelah sini, tapi kenapa kok sebelah kiri dan kita melihat? Hakikatnya kita dipanggil sama Allah, ayolah berinfak. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya menjemput anak saya pulang rumah, Mas. Tiba-tiba anak saya bilang, ya, fakir miskin. Padahal saya nggak melihat loh, Mas. Nggak melihat ada fakir miskin. Anak saya bilang, ya, fakir miskin. Akhirnya saya noleh. Ayo ya, infak. Apa yang terjadi? Akhirnya ambillah sesuatu dari dompet. Seandainya saya nggak melihat, Mas, kan aman dompet saya. Cuma anak saya bilang, ya, ada fakir miskin. Akhirnya saya noleh, padahal nggak noleh saya itu. Setiap apapun panggilan Allah, itu hakikatnya kita itu dipanggil. Tapi gara-gara kita nggak mau mengambil seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka hakikatnya Allah punya satu panggilan yang pasti semuanya akan mendatangi Allah. Panggilan itu adalah ojo mati sih ya. Ngeri, Mas. Saya belum pulang ini ya. Panggilan itu adalah musibah. Memanggil dengan azan, kita nggak mendatangi Allah. Memanggil dengan tilawah, nggak mendatangi. Memanggil dengan zikir, nggak mendatangi Allah. Memanggil dengan fakir miskin, nggak mendatangi Allah. Kata Allah, wahai hambaku, aku ini kangen sama engkau. Ada satu panggilan yang kamu tidak akan pernah tidak untuk mendatangi aku. Panggilan apa itu? Musibah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin yang kedua ingin saya sampaikan. Teman-teman, kalau kemudian kita berbicara musibah, saya keep dulu di sini, saya simpan dulu. Izin saya bertanya ke teman-teman. Teman-teman milih yang mana? Seneng yang mana? Yang nyata apa yang gaib? Nyata. Suka yang nyata ya? Oke, teman-teman akhwat, suka yang nyata apa yang gaib? Yang nggak usah dijawab, sudah ketahuan. Suka yang nyata, Mas, perempuan itu. Maka tolong dijawab, Mas. Kalimat yang benar itu yang mana, Mas? Secara urutan. Lahir batin atau batin lahir? Secara urutan, yang benar. Nafkahi aku, saya wakili Mbak ya, saya wakili ya. Mas, kata perempuan ini, yang benar kalimatnya yang mana? Nafkahi aku lahir batin atau nafkahi aku batin lahir? Yang mana yang benar kalimatnya? Nafkahi aku lahir batin, 1, 2, nafkahi aku batin lahir. Yang benar yang mana? Lahir batin. Lahir itu apa? Nyata apa gaib? Nyata. Batin itu gaib. Yang disukai perempuan itu yang nyata-nyata dulu, Mas. Jadi teman-teman akhwat, kalau ada laki-laki yang melamar Anda dengan berucap, Mbak, saya lamar kamu dengan segenggam cinta ya. Pertanyaan saya, itu diterima nggak sama akhwat, Mas? Segenggam cinta, Mas? Belum selesai, masih koma. Dilanjutkan dengan sekeping emas. Pertanyaan saya, ini yang ditanya akhwat yang mana? Yang segenggam cintanya apa yang sekeping emasnya? Sekeping emas. Kenapa? Perempuan suka yang nyata-nyata, Mas. Emasnya itu loh. Dijawab si laki-laki itu, emasnya mana? Dijawab si laki-laki, dalam untaian kata-kata. Podo wae ya. Intinya pada wilayah yang gaib. Kita itu lebih suka pada wilayah yang nyata-nyata secara logika kita. Tapi ayatnya menyampaikan berbeda. Antum hafal ayatnya. Bal tu'sirunal dunya wal akhiratu wa abqa. Kalian ini lebih tertarik pada yang duniawi, yang nyata-nyata. Benar. Tapi ketahuilah ada sesuatu, 2 poin, yang baik dan yang kekal. Bukan hanya yang baik, teman-teman. Kalau baik, mungkin di sini itu subjektif, tapi ditegaskan dengan kata-kata yang kekal. Karena hakikatnya teman-teman akhwat itu suka yang kekal, Mas. Saya ulangi lagi. Teman-teman akhwat suka yang kekal.
Suatu saya pulang umroh itu teman-teman, saya menghadiahkan istri saya itu kurma ajwa 7 butir 170.000. Logikanya laki-laki, mahal apa enggak? Mahal mas. Di model kayak permen, kemudian boxnya itu eksklusif gitu, ingin memberikan hadiah. Pinginnya itu istri saya itu wow gitu loh. Ternyata ekspresinya flat. Saya munculkan set, ini oleh-oleh dari umroh. Apa kata istri saya? Suwun ya. Suwun tok. Suwun ya. Iya. Suwun ya. Kurang ya, kurang intonasinya kurang lembut. Suwun ya. Nah ya gitu ya. Kenapa saya menuruti? Ternyata apa? Biasa saja istri saya. Padahal logikanya laki-laki, mahal loh mas, cuma 7. Kata Rasulullah, barang siapa yang makan kurma ajwa dalam 1 hari 7 butir, nggak kena sihir. Berarti 7 butir 170.000 dalam 1 hari habis. Kira-kira itu mahal apa enggak? Mahal menurut logikanya laki-laki. Tapi perempuan nggak suka yang mahal mas. Perempuan suka yang kekal. Setelah itu saya keluarkan ajian pamungkas saya yang warna menyilaukan bagi laki-laki, emas. Saya munculkan langsung istri saya ekspresif. Ya ini, ya Allah, masya Allah, masya Allah, ekspresif mas. Ternyata bukan masalah mahalnya mas, kurma ajwa mahal, tapi yang penting kekalnya, yaitu emas. Maka tolong mas, nanti kalau menikah maharnya yang kekal. Kira-kira apa? Yang kekal. Cintaku. Jadi teman-teman, berbicara tentang urusan kita nanti pada wilayah kehidupan dunia ini, itu adalah kita lebih tertarik pada yang goib. Kenapa? Karena pada wilayah inilah ada sisi 2 nilai yang tinggi. Satu adalah sesuatu yang lebih baik. Ingat, lebih baik di sini menggunakan bahasa Arabnya apa teman-teman? Bal tu'sirunal dunya wal akhiratu khair. Dalam bahasa Arab khair itu artinya apa teman-teman? Baik. Sekarang saya tanya, baik dalam bahasa Arab yang lain apa? Toyib. Apalagi? Hasan. Apalagi? Ma'ruf. Ya. Secara bahasa Arab, diksinya itu benar diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi belum lengkap, belum sempurna maknanya. Ada level-levelnya teman-teman. Dalam bahasa Arab khair yang baik itu khair paling atas. Khair itu apa? Kebaikan yang disyaratkan pada Allah. Nggak ada urusannya dengan manusia. Nggak ada. Jazakallahu khair. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi dan seterusnya. Setiap kata khair itu dikaitkan dengan Allah dalam bahasa Arab di sini. Hasan yang di bawahnya khair, hasan itu artinya kebaikan yang diikutkan pada usaha ikhtiar manusia dengan potensi-potensi yang dimiliki. Di bawahnya hasan itu adalah ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang didasarkan pada sebuah kebiasaan atau lebih pada wilayah subjektif kebaikan. Di bawahnya sendiri itu adalah toyib. Toyib kebaikan yang dikaitkan pada benda-benda mati dalam bahasa Arab. Kembali lagi, orang yang baik bahasa Arabnya apa teman-teman? Muhsinin. Pernah nggak mendengar kata-kata khairin? Nggak ada mas. Karena khair itu nggak dikaitkan dengan manusia. Khairin dikaitkan dengan Allah. Maka di sini ketika berbicara ada yang lebih baik, itu versinya Allah, bukan versinya kita manusia. Dan jangan samakan antara perspektif kita hamba dengan perspektif Allah. Beda teman-teman. Kita mintanya, ya Allah, versi kacamata kita. Ya Allah, mobil sporty, ya Allah, 2 pintu. Bener sih 2 pintu. Loh iya bener ya. Tapi syukur nggak mas? Enggak. Batin sama Allah. Ya Allah, 2 pintu Lamborghini ya Allah. Kok yo pickup tuh ya Allah. Kenapa? Versi kita kebutuhan Lamborghini. Versi Allah keinginan. Akhirnya diberikan pickup. Kamu itu kebutuhannya pickup, bukan Lamborghini. Antara perspektif Allah dengan kita itu sudah beda teman-teman. Maka pada wilayah ini, tolong difahami ini. Ustadz Umar Minta pernah mengucapkan bahwasanya perspektifnya Allah itu ibaratnya seperti dokter. Perspektifnya manusia ibaratnya pasien. Ketika dokter mengucapkan, Bapak kakinya saya amputasi. Perspektif pasien bilangnya gini,
Lu kakiku tinggal satu. Nanti jalannya nggak normal. Malu dilihat orang. Perspektifnya pasien. Ketika diinformasikan kakinya harus dipotong. Tapi perspektifnya dokter, ini lebih baik Pak. Kalau enggak nanti menjalar. Kalau enggak nanti kemudian tambah banyak stadium penyakitnya. Bahkan nanti ujung-ujungnya cok mati ya, roto-roto halus kan, orang Jogja halus ya, kromo inggil ya, seto ya, ini roto seto. Konon kisah katanya kalau di Surabaya itu ada kepanjangan Mas, seto itu siksaannya wis bakto. Jadi di dunia siksaannya sudah selesai, diganti kenikmatan di akhirat. Mati nikmati wis ganti. Nek roto-roto parah mate, nikmati wis entek. Paling parah bongko ya, diobong nang neraka katanya gitu ya. Apa yang terjadi? Versinya dokter itu kebaikan, versinya pasien buruk. Makanya nggak ngeklik di sini. Versinya Allah pasti menginginkan kebaikan untuk kita, tapi versi kita kebalikannya. Itu antara nyata dengan goib. Kita lebih tertarik pada yang nyata-nyata, sedangkan Allah memberikan sebuah standar khair, lebih baik versinya Allah, bukan versi kita. Bayangkan hamba dengan Allah, sang Khalik dengan makhluk berbeda. Pasti kita saja laki-laki dengan perempuan, standar definisi kebutuhan dan keinginan itu berbeda Mas. Kita saja berbeda, apalagi dengan Allah Khalik kita. Saya bertanya Mas, mohon maaf Mas, punya sandal berapa pasang maksimal? 1. Itu maksimal. Oh ya Allah, maksimal 1 ya Allah. Oh, zuhud beliau ini Masya Allah. Tolong tebak Mas, tolong tebak saja. Akhwat punya sandal berapa pasang? Minimal. Gak usah maksimal Mas, malu nanti teman-teman akhwat. Minimal 1. Waduh, belum berkenalan dengan akhwat ini berarti ya. Berapa Mbak? 1 lusin. Minimal itu ya. Masya Allah. Loh iya, soalnya di Jogja murah-murah soalnya ya. Makanya punya 1 lusin sandal. Definisi kebutuhan dan keinginan antara perempuan dengan laki-laki berbeda. Apalagi kita dengan Allah. Maka teman-teman, poin yang kedua saya kaitkan dengan pada wilayah Allah itu ketika memberikan kita panggilan rindunya adalah panggilan musibah. Ketahuilah bahwasanya Allah ingin memanggil kita. Kalau Allah memanggil kita dengan sebuah musibah, katakan di situ ada kebaikan pastinya. Karena yang diminta sama Allah itu adalah khairnya, bukan khair dalam perspektif kita, tapi khair dalam perspektifnya Allah. Karena menggunakan kata-kata khair. Kalau hasan yang kita lakukan. Kalau ma'ruf standarnya masing-masing. Mohon maaf, orang Jogja kalau ketemu sama orang Medan, mohon maaf, versi orang Jogja mengomentari orang Medan mungkin kasar. Apakah salah? Subjektif kan namanya, tradisi. Kalau toyib itu pada benda mati, nggak ada contohnya ya. Di dalam ada contohnya tadi itu ya. Oh iya nggak apa-apa. Ini aja wis. Air putih ini. Ya. Oh kopi. Oh masya Allah. Ini aja dulu. Minuman, makanan itu bahasa Arabnya toyib. Maka kata-katanya halalan toyiban. Jadi toyib itu sebenarnya dikaitkan pada benda mati. Hanya orang Indonesia yang mengaitkan pada makhluk hidup. Namanya bang toyib. Toyib itu dalam bahasa Arab sebenarnya pada benda mati. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ingin saya poinnya 2. Ketika Allah rindu, maka Allah akan memanggil dengan kata-kata musibah. Dengan catatan, ketika ada panggilan kebaikan, tidak kita ambil, tidak kita seru, maka panggilan terakhir adalah musibah. Tapi kalau sudah dapat musibah teman-teman, ketahuilah, pasti itu ada kebaikan yang diinginkan Allah kepada kita, karena Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Surat yang keempat, ayat yang ke-40. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzolimi kepada hambanya. Yang saya rasakan teman-teman, saat itu sakit hati loh Mas, yang tadi itu 4 kali tadi itu. Tapi kalau teman-teman lihat tadi saya bercerita dalam kondisi tersenyum apa enggak? Yang nasib saya tadi itu loh, nasib yang 4 kali itu, sampai saya juru potret tadi itu loh. Saya berceritanya sambil ketawa apa enggak Mas? Ketawa. Kenapa? Setelah berselang waktu belasan tahunan, akhirnya saya kemudian mendapatkan hikmahnya. Surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayat yang ke-42. Di sini konsepnya,
Qul law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattabauka. Wahai Muhammad, kalau perjalanan kamu itu dekat dan hasilnya selalu nyata-nyata, orang kafir itu akan mengikuti engkau. Kalau perjalanan kamu dekat, hasilnya selalu nyata-nyata, maka orang kafir itu akan mengikuti engkau. Tapi apa? Perjalanan kamu itu jauh sampai surganya Allah dan hasilnya nggak selalu nyata. Ayo, antum dijanjikan sama Allah melalui lisan Rasulullah kalau sholat duha dapat apa, Mas? Rezeki. Pertanyaan saya kapan dapatnya antum rezeki? Setelah salam? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa iya? Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, 700.000 mah bener ya Allah. Sholat duha nambah rezeki. Pertanyaan saya, antum berangkat kerja apa nambah rokat lagi, Mas? Nambah rokat lagi. Sholat lagi, oh bener. Allahu Akbar. Allahumma inna du'a-du'auka wal baha-bahauka wal jamala-jamalaku wal quwata-quwatuka ya Allah. Set. Apa ya? Ya Allah. Cek ya Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambaku. Oh Masya Allah. Tambah lagi rokaatnya, Mas. Sampai ketiga kalinya bunyi HP, diding. Ada orang nitip duit buat kamu katanya 3 koper. Dari siapa, Bu? Katanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Masya Allah. 3 kali berturut-turut. Pertanyaan saya, kerjaan apa paling enak? Apa, Mas? Sholat duha. Tapi kenapa janjinya Allah nggak langsung? Untuk menguji keimanan. Yang kedua juga agar wilayah aturan kehidupan itu tidak hancur. Maka pada wilayah ini keimanan, teman-teman, beda sama yang nyata-nyata langsung. Maka tolong teman-teman, kalau Allah sudah memberikan, pasti nanti ada hikmahnya. Cuma hikmah itu menurut surat ke-9 ayat 42 tadi tidak langsung. Tiada lain adalah menguji keimanan kita. Yakin apa enggak? Saya pernah sholat duha, teman-teman. Sholat duha, keluar dari masjid, sepeda motor saya mogok. Saya tuntun sampai kurang lebih sekitar 500-an atau 600-an meter, ada servis di situ, saya servis habis 400.000. Kalau saya kemudian mempertanyakan, ya Allah, mari sholat duha ya Allah 4 rakaat, kok malah torok ya Allah 400.000 ya Allah. Maka teman-teman, setiap apapun yang diturunkan sama Allah dengan perspektif Allah, dengan kata-kata khairon, pasti di situ ada kebaikan. Maka bagaimana solusinya, teman-teman? Solusinya adalah tolong apapun yang antum alami nantinya dalam musibah, apakah itu musibah pada wilayah ketaatankah ataukah tidak, tolong tenang, teman-teman.